Orang yang baik pasti disuka. Tapi orang yang membangun kebaikan belum tentu banyak yang suka. Jadi kalau orang baik, semua orang pasti suka. Tapi begitu dia mau melakukan perbaikan untuk masyarakat, pasti banyak aral melintang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik. Begitu dia jadi Rasul, membangun kebaikan, kebenaran, banyak musuhnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh para penghalang kebenaran itu harus dilakukan antinya. Apabila mereka menuduh, maka harus dilakukan klarifikasi. Ilmu komunikasinya harus berjalan dengan baik. Tuh, maka Allah perintahkan kepada kita umat Islam untuk menguasai media tulis baca, untuk menguasai kegiatan tulis bacanya juga. Ya, supaya dengan itu kita bisa menyebarkan informasi yang benar, informasi yang baik. Nah, kalau informasi itu sudah dilemparkan, maka nanti akan terjadi respon. Responnya bisa positif, bisa negatif. Tuh, kalau tidak dilemparkan, tidak ada informasi baik dan benar yang dilemparkan, nanti tidak ada kebenaran itu masuk. Tuh, jadi bagaimana kita berharap akan hilangnya yang batil? Maka Allah kasih rumus, ja'al haqqu wa zahaqal batil, yang hak datang, yang batil hilang. Tetapi kalau yang hak tidak datang, yang batil akan berjaya. Tuh, jadi terus ya membangun kebenaran, membangun kebaikan. Dengan apa? Dengan kuasai informasi, dengan kuasai media tulis baca, dengan menyebarkan informasi yang benar. Jadi kalau yang disebarkan informasi yang jahat itu juga akan berpengaruh ya kepada peradaban masyarakat. Kita setiap hari disuguhkan berita-berita yang jelek terus, yang buruk, yang baiknya seperti tidak ada. Ya, jadi itu cukup mengotori pikiran, mengotori hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pembelaan kebenaran itu dibutuhkan tenaga, dibutuhkan pikiran. Nah, membela kebenaran itu perlu dinarasikan, ditulis, disebarkan tulisan itu. Tuh, jadi PDKT orang Islam itu harus pintar. Ya, zamannya zaman teknologi seperti ini harus kuasai ya berbagai cabang-cabang ilmu teknologi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu ya sebagai alat dan cara untuk bagaimana untuk memperoleh kejayaan. Kuasai informasi, kuasai media massa. Umat Islam bisa berkuasa, bisa membangun opini, membangun opini masyarakat, dan itu penting. Itu yang ada di dalam surah Al-Qalam. Ya, Nun wal qalami wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la'ajran ghaira mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nun, demi tinta, demi pena, dan apa yang mereka tulis, kamu hai Muhammad, alhamdulillah dengan nikmat Tuhanmu kamu tidak gila. Artinya apa? Muhammad itu dituduh gila. Padahal apa? Padahal yang dia lakukan itu membangun kebenaran, kebaikan. Nah, orang yang berbuat baik, melakukan hal-hal yang positif, terus dihina, disakiti, akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan pahala yang tidak putus-putusnya, dihibur dengan kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baik. Itu ya intinya di dalam surah Al-Qalam dari wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, tentang akhlak yang mulia. Ya, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang ayat ini untuk Rasulullah, dan sesungguhnya engkau benar-benar dalam keadaan memiliki akhlak yang sangat agung. Tetapi itu sebagai cermin ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan bagi kita. Kita juga harus memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Jadi bagaimana caranya? Caranya ngaji, belajar. Bagaimana orang Islam nggak mengaji Quran? Banyak yang belum bisa baca, yang bisa baca banyak nggak paham. Ya, aduh saya sulit ini bahasa Arab, ya ngaji. Namanya orang awam ngaji supaya paham, supaya tahu. Kalau ngaji peradaban akan terbangun dengan baik.
ya peradabannya akan naik, akhlaknya akan lebih mulia. Terus karena itu mempengaruhi akhlak, mempengaruhi perilaku. Jadi Allah memanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nah, ilmu balaghah mengatakan ini nida talaffuz, ya panggilan yang lembut, panggilan yang panggilan sayang, panggilan yang lembut, ya itu cocok lah, ya untuk orang yang hatinya lembut, akhlaknya lembut. Ya ayyuhal muzammil, qum, bangunlah al-laila di seluruh malam, sholat, illa qalila, kecuali sedikit. Seberapa sedikitnya itu? Nisfahu, setengah malam. Nah, malam itu dari maghrib sampai subuh, tuh malam. Ya, jadi berapa jam itu? Taruhlah itu 11,5 jam. Nah, jadi berapa lama itu? Ya, taruh kalau setengah malam 6 jam kurang seperempat. Ya. Paling mudahnya 5,5 jam lah untuk sholat aja tuh. Illa qalila, kecuali sedikit. Sedikitnya seberapa? Ya, sedikitnya seberapa? Niswahu, setengahnya, ya 5 jam setengah atau setengah. Awin qusminhu, atau kurangi dari setengah, berapa? Ya, sepertiga. Auzid alaihi, atau tambah lebih dari setengah, berapa? 2/3. Oh. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya. Jadi, meskipun kamu lembut, tapi harus bangkit di malam hari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama? Ya, setengah malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yang sabar. Dibaca Quran yang tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan lemparkan kepadamu kata-kata yang berat. Jadi, untuk mengemban ayat suci Al-Quran yang berat, itu dibutuhkan fisik yang kuat, hati yang kuat. Bagaimana caranya supaya hatinya kuat? Fisik yang kuat tentu fisik yang sehat. Hati yang kuat, bagaimana caranya hati bisa kuat? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia disiplin, kalau kita disiplin bangun malam, sholat tahajud, hati kita bisa kuat. Ya, kuat mengemban amanah Al-Quran. Al-Quran itu berat. Jadi butuh persiapan hati yang kuat, karena Al-Quran itu turun di hati. Ya, seperti kalau hujan turun ke bumi. Kalau buminya subur, dia akan menyerap air, menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya, dia akan mengalirkan air sungai. Tapi kalau tanahnya itu tidak siap, kena air, ya tidak menyerap air, tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ya, jadi hatinya itu masih dipersiapkan. Ya, warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sebagai calon dai, sebagai seorang dai harus dekat dengan Allah. Salat malam jangan putus. Gitu ya. Terus baca Al-Quran mesti tartil, jangan tergesa-gesa. Ya, harus tadabbur. Apa sih tadabbur? Tadabbur itu menghayati, memahami. Lebih jauh dari itu, tadabbur itu meneliti. Kenapa? Karena Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, apakah tidak mentadabburi Al-Quran? Orang kafir ditanya oleh Allah, kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kenapa bukan orang beriman disuruh mentadabburi Al-Quran?
Tapi orang kafir itu mimbabi aula kalau orang kafir disuruh mentadaburi Al-Quran, apalagi orang Islam. Ya. Oh. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran bukan dari sisi Allah, pasti mereka jumpai di dalam Al-Quran banyak sekali pertentangan. Nah, untuk menjumpai banyak pertentangan itu tidak cukup dengan faham, dengan mengerti, dengan menghayati, itu dibutuhkan penelitian. Tuh. Ya, jadi tadabbur itu sebenarnya itu makna yang antara lain ya, makna yang beratnya tuh. Makna yang mestinya dikejar oleh para pelajar meneliti Al-Quran, diteliti Quran. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan manusia. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah agar manusia mulia dengan mengikuti Al-Quran. Ya, dan itu banyak cabangnya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya qiyamul lail, yang melakukan kegiatan ibadah di malam hari itu lebih kokoh, ya, lebih berkesan, lebih bisa untuk khusyuk, lebih bisa untuk ikhlas. Ya. Apa yang didengar, apa yang dibaca itu lebih meresap di dalam hati. Malam tuh. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari kan banyak kegiatan. Sesungguhnya untuk kamu di siang hari banyak kegiatan yang panjang. Jadi jangan semuanya untuk mencari nafkah. Yang malam fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah sama hamba Ar-Rahman kalau malam itu untuk Tuhan mereka, untuk sujud, untuk berdiri. Ideal itu begitu. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu Allah ajarkan dengan lafaz-lafaz yang ayat-ayat yang pendek-pendek. Ya. Jadi karena kalian di siang hari ini banyak untuk mengurusi keduniaan, urusan dunia, maka jangan lupa malam itu fokus untuk Allah. Ya. Fokus untuk Allah supaya dapat kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Nah, banyak ya masalah-masalah yang berat itu baru bisa diselesaikan dengan sholat malam, dengan sholat tahajud. Ya, jadi harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang pasti punya masalah, pasti diuji. Bahkan ada orang yang diuji oleh Allah yang menurut dia solusinya cuma bunuh diri atau bunuh orang lain. Tapi ketika dia dekati Allah, dia sholat tahajud, dia baca Al-Quran dengan tartil, itu Allah selesaikan dengan caranya. Jadi tahajud ini dahsyat sekali. Tuh, maka Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, di sebagian malam tahajudlah. Ya. Sebagai tambahan bagi kamu. Ya. Pasti kalau kamu melakukan sholat malam, Allah akan bangkitkan kamu di maqam yang terpuji. Ya. Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Terus terakhir wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Jadi apa katanya? Zikir, sebut nama Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Itu urusan-urusan dunia tinggalkan. Zikir yang fokus. Ya, zikir yang fokus. Urusan dunia selesai, sekarang urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
Kenapa? Ya, kita diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah secara fokus di malam hari. Ya, karena pantas Allah itu yang menciptakan langit, bumi, yang memiliki timur, barat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah itu sebagai pelindung untuk segala urusan. Mantap nih ayat nih. Kalau kita butuh Allah, kalau butuh Allah, sholat malam. Semua perintahnya kita lakukan, kita laksanakan semampu kita. Semua larangannya kita jauhi. Ya, segitu tuh. Ya, kalau kita jadikan Allah sebagai pelindung kita, pasti Allah lindungi kita. Jadi ketergantungannya kepada Allah itu yang kuat, yang dekat dengan Allah. Tapi kalau ketergantung hidupnya ini diperbudak oleh HP, waduh, bagaimana? Mau dapat rezeki bagaimana orang Islam? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu Allah katakan, wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila. Ya, pasti orang yang baik membangun kebaikan itu pasti ada saja yang menghinanya, yang sabar. Ya, yang sabar. Jauhi orang-orang yang suka menghina itu dengan cara yang baik, yang benar, yang baik, yang indah. Ya, begitu cara dakwah. Ya, bukan konfrontatif. Ini lihat saja bagaimana Al-Quran mengajarkan adab kepada kita. Ya. Ya, sekarang masalahnya jadi rumit ya. Masalah jadi rumit. Ada pengajian dibubarkan, jadi rumit. Ya, kenapa sih? Kalau dulu orang yang membubarkan orang kafir, sekarang orang Islam, kan aneh. Aneh sekali. Ya, kecuali pengajiannya pengajian mungkar, maka didengar yang disampaikan itu benar apa tidak. Ya, kalau benar, ya teruskan. Kalau salah diingatkan. Ya, tidak perlu dengan pentungan dengan pedang. Ya, tidak perlu dengan kasar. Karena apa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, orang-orang beriman itu tidak lain dan tidak bukan itu saudara, bukan musuh. Ya, sehingga kejar-kejaran ada yang dibacok kepalanya, itu kan kenapa itu? Karena menganggap saudaranya sebagai musuh. Jadi mesti hati-hati. Dilihat saja kajian itu, kalau kajiannya benar, ya jangan dihalangi. Kalau kajiannya jahat, kajiannya itu merusak, diingatkan. Ya, diingatkan. Terus jangan bertindak di luar batas. Ya, bertentangan dengan hukum yang berlaku. Gitu. Supaya Indonesia tetap aman. Ya. Terus jangan siapa saja membuat laskar tandingan. Ya, mana laskar tandingan? Sudah ada TNI, Polri itu untuk nahi mungkar.